Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimas Ayu Setianirom. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang tentang apa itu insecure. Nah, pasti kita tuh udah sering banget ya teman-teman dengerin kalimat insecure ini atau kata-kata insecure ini, baik di media sosial ataupun di dunia nyata tuh pasti banyak banget yang ngomongin insecure. Sebenarnya insecure tuh apa sih? Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu insecure, dampak apa saja yang kita rasakan kalau kita ini sering insecure, teman-teman. Dan yang ketiga, saya akan memberikan tips bagaimana caranya menghilangkan rasa insecure itu, teman-teman. Perasaan insecure ini merupakan perasaan yang wajar timbul pada diri seseorang, teman-teman, terutama remaja. Perasaan ini bisa menyerang berbagai kalangan usia, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Rasa insecure sendiri bisa timbul karena berbagai hal, biasanya karena ketidakpercayaan diri kita akan penampilan ataupun karena keadaan yang sedang kita alami saat ini. Terkadang, hanya dengan melihat sesuatu yang diunggah orang lain ke media sosialnya, itu aja bisa membuat kita insecure loh teman-teman. Kok bisa? Nah, karena hal-hal yang kita lihat di media sosial itu sering membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, perasaan bersalah, menyesal, hingga menyalahkan keadaan itu atau bahkan takdir menjadi satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa insecure diri seseorang. Muncul dalam pikiran, kenapa orang lain bisa seperti itu? Kenapa orang lain bisa beli itu? Kenapa orang lain bisa cantik? Kenapa orang lain bisa kurus? Nah, hal-hal tersebut yang biasanya kebiasaan orang-orang yang merasakan insecure. Karena hal tersebut itu bisa memunculkan meningkatnya rasa insecure diri kita yang seharusnya 50% menjadi 100% karena kita sering banget membanding-bandingkan diri kita dengan cara melihat orang lain di media sosial. Ternyata insecure itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama itu karena pikiran kita sendiri. Yang kedua itu karena omongan-omongan orang lain atau komentar-komentar negatif dari orang lain. Rasa insecure juga bisa timbul karena perkataan orang lain. Terkadang orang lain tuh gak peduli nih terhadap keadaan kita, terhadap apa yang sedang kita rasakan. Mereka tuh hanya melakukan apa yang menurut mereka benar saja, tanpa memikirkan apakah kalimat tersebut akan menyakitkan kita atau tidak. Contohnya ketika orang melihat penampilan fisik yang kurang sempurna atau gendut. Biasanya kita ambil contohnya kalau semisal ada orang melihat orang lain gendut tuh pasti ada aja komentar-komentar negatif yang mereka keluarkan untuk orang tersebut. Contohnya seperti ini. Ih, kok kamu gendut banget sih? Kamu nggak diet ya? Ih, kok kamu kurus banget sih? Kamu pasti jarang makan ya? Atau, ih kamu kok gendut banget? Kamu mau dibelain kayak gajah? Nah, pasti ada aja mulut-mulut yang sering banget komentar-komentar negatif kepada kita. Padahal kalau dipikir-pikir kalimat-kalimat seperti itu tidak pantas, teman-teman, dikeluarkan dari orang-orang yang berpendidikan jika dia memiliki pikiran yang luas. Kalimat-kalimat tersebut itu, teman-teman, udah termasuk body shaming. Kalimat tersebut itu bisa banget mematahkan semangat seseorang ketika dia sedang melakukan atau melawan rasa insecure-nya, teman-teman. Ketika kita menjawab atau kok kamu ngomongnya gitu sih, saya ini loh baper atau saya sakit hati loh sama omongan kamu, pasti orang-orang tersebut yang sudah melontarkan kalimat-kalimat pedas, komentar-komentar negatif itu pasti bilang gini, kamu kok terlalu bawa perasaan sih, gitu aja dibawa perasaan. Padahal kalimat-kalimat mereka yang mereka ucapkan tadi itu tuh bisa mematahkan semangat seseorang untuk melawan rasa insecure-nya, teman-teman. Insecure sendiri adalah situasi di mana mental merasa goyah, kurang percaya diri, suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kondisi insecure ini terjadi karena menganggap dirinya rendah, tidak sempurna. Selalu membandingkan diri dengan orang lain merupakan hal yang sering banget dilakukan oleh orang-orang yang insecure.
Kondisi insecure adalah hal yang normal. Namun, merasa insecure ini ternyata ada dampak negatifnya, teman-teman. Kalau kita sering banget merasakan insecure nih, ternyata ada dampaknya, teman-teman. Yang pertama yaitu gangguan mental. Nah, ini dampak yang awal-awal kita rasakan ketika kita sering banget merasakan insecure. Dampak keduanya yaitu kita tuh terlalu cemas. Kita cemas banget karena kita tuh sering banget merasakan insecure, teman-teman. Yang ketiga, ini dampak yang lebih parahnya lagi sih dibandingkan dampak yang tadi, yaitu depresi. Ternyata kalau kita sering banget merasakan insecure berkepanjangan, terlalu berlebihan tuh kita tuh bisa depresi, teman-teman. Sebenarnya jika kita berpikir lebih luas lagi, insecure ini tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kita, tetapi jika kita berpikir secara positif, insecure ini bisa dijadikan sebagai patokan kita untuk memotivasi diri sendiri agar bisa seperti apa yang kita mau. Contohnya ketika saya mengambil contoh diri saya sendiri ya, teman-teman. Ketika saya melihat seseorang yang bodinya mungkin goals, bodinya bagus, ketika saya berpikir secara positif, saya pasti ngomong gini, wah, bodinya goals banget ya, kalau saya mau kayak dia nih, saya tuh harus diet, saya harus jaga pola makan saya harus olahraga setiap hari. Kalau nggak setiap hari sih nggak apa-apa, setidaknya dua kali dalam seminggu, atau saya harus senam setiap hari. Ketika saya berpikir positif, teman-teman, ketika saya melihat seseorang bodinya bagus. Tapi ketika saya berpikir secara negatif, pasti saya ngomong gini, saya gendut, kalau saya mau kayak dia tuh kayaknya nggak mungkin deh, karena keturunan saya ini gendut semua. Saya nggak bisa nih kalau kayak dia, saya nggak bisa diet, saya susah turun berat badan. Nah, kata-kata kayak gitu tuh sebenarnya tidak boleh diucapkan, teman-teman. Kayak gitu, kalimat tadi yang dilontarkan tadi itu bisa mematahkan semangat kita, yang seharusnya kita semangat buat diet, itu semua bakal lenyap, teman-teman. Insecure sendiri datang bisa karena beberapa faktor loh, teman-teman, seperti rasa trauma kita, memiliki masalah berat badan atau bentuk tubuh, penampilan, kurangnya kepercayaan diri kita yang rendah, atau suka membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, suka berekspektasi terlalu berlebihan. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan kita insecure, teman-teman. Saya di sini akan memberikan beberapa tips cara mengurangi rasa insecure, teman-teman. Yang pertama, selalu tingkatkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, ini adalah salah satu kunci utama dalam mengatasi rasa insecure, teman-teman. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dapat dilakukan dengan cara mengenali, mencintai diri sendiri, dan juga memotivasi diri agar kita bisa melawan rasa insecure itu, teman-teman. Dan ingat ya, teman-teman, tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal sehingga manusia tidak berhak untuk menyakiti diri sendiri dengan merasa dirinya rendah. Yang kedua, yaitu be yourself. Jadilah diri kamu sendiri, jangan mendengarkan kata-kata orang lain. Kadang-kadang itu orang lain tuh berkomentar negatif tuh tanpa memikirkan perasaan kita, teman-teman. Jadi, ketika kita mendengar kalimat negatif itu keluar dari orang lain, pilihlah yang mana yang harus kamu dengar dan jadikan itu sebagai motivasi diri kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, mencoba menjadi versi terbaik kamu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna loh, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, kalimat itu. Jadilah versi terbaik dirimu sendiri dan terus cari potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri. Yang keempat, yaitu berusahalah untuk selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri dengan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kelima, yaitu berdamai dengan keadaan, teman-teman. Jika kita sudah berdamai dengan keadaan kita, maka rasa insecure yang kita alami ini sedikit banyaknya akan berkurang, teman-teman, dan akan lebih menghargai diri sendiri. Nah, itu pembahasan kita hari ini, teman-teman. Semoga pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi bisa kita ambil pelajarannya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, Tuhan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, tugas kita sebagai manusia yaitu mensyukuri, menjalani, dan merawat diri kita
agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.